Beras karo beras timbangane kudu padha. Nek beras karo jagung timbangane enggak kudu padha tapi harus tunai. Di luar makanan, di luar emas perak, idolan boto karo watu tidak harus tunai, tidak harus langsung. Ya. Wa tawdihan li hadhil qa'idatil fiqhiyyah naqul, sebagai penjelasan terhadap kaidah fikih ini, naqulu akan kami katakan, idza aradna mubadalata ain bi'ain, apabila kita ingin barter, tukar barang dengan barang, kazaitin bizaitin, misalnya minyak ditukar dengan minyak, au qamhin biqamhin, atau gandum ditukar dengan gandum, au ainabin bi'ainabin, atau anggur ditukar dengan anggur, au tamrin bitamrin, atau kurma ditukar dengan kurma, maka syaratnya dua, harus tunai plus timbangannya harus sama. Hurrimat, maka diharamkan az-ziyadatu, nambahi timbangan mutlakon secara mutlak. Lah tapi kan kualitasnya beda. Wala tu'tabaru, dan tidak dihitung huna di sini. Apa yang tidak dihitung, tidak dipertimbangkan, al-jaudatu, tentang kualitas barang. Warada, atau barang itu jelek. Wa idza ikhtalafatil ajnas, namun apabila berbeda jenis barang, jagung dengan beras beda, kakomhin bisair, seperti gandum putih ditukar dengan gandum merah, au zaitin bitamrin, atau minyak zait ditukar dengan kurma, misalnya jazat az-ziyadatu fi, maka nambah boleh, nambah timbangan boleh fi dalam hal ini, tapi bisyartil qabdi, dengan syarat kontan tunai, serah terima langsung. Lima, karena hadis ruwiya yang telah diriwayatkan opoma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, az-zahabu biz-zahab, emas ditukar dengan emas, wal burru bil burri wal fiddah, perak ditukar dengan perak, wal burru bil burri, gandum putih ditukar dengan gandum putih, wasyairu bisyair, gandum merah ditukar dengan gandum merah, watamru bitamri, kurma kering ditukar dengan kurma kering, wal milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam. Kesemuanya itu harus satu, masalan bimasalin, sama-sama timbangannya. Ya, yadan biadin, tunai, serah terima langsung. Faman zada awistazada faqad arba, maka barang siapa menambahi atau minta tambah, maka benar-benar dia telah melakukan praktek riba. Al-akhidh wal mu'ti fihi sawa, si penerima riba dan yang memberi riba fihi dalam hal haram sawaun, sama saja. Wa fi haditsin akhar, dan tersebut dalam hadis lain, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf,
jika jenis-jenis barang ini berbeda, fabi'u silahkan kalian menjual, kaifa bagaimanapun, syi'tum kalian mau, sekilo tukar 2 kilo boleh, kalau jenisnya beda, jagung sama ketan ya. Kalau jenisnya beda terserah, tapi yadan biadin, langsung serah terima, tangan dengan tangan, serah terima maksudnya. Maksudnya makbudun, diserah terimakan langsung, wahalan tunai. Al-hukmus tsani, hukum yang kedua, hal yubahur riba al-qalil, apakah dibolehkan riba yang hanya sedikit, namun kalih persen kiai didik, bolehkah? Wa mal muradu min qawlihi ta'ala, dan apakah yang dimaksud dari firman Allah, firman yang mana? La ta'kulur riba adha'afam mudha'afah, jangan kalian makan riba berlipat, halih berlipatkan ganda. Kalau dilarang makan riba berlipat ganda, apa riba yang sedikit boleh? Lalu apa yang dimaksud dengan istilah riba yang berlipat-lipat itu? Yadhabu berpendapat ba'du du'afa'il iman, sebagian orang-orang yang lemah iman, min muslimi hadzal asri, dari umat Islam juga sih, umat Islam zaman sekarang ini bukan zaman dulu. Ya, ada sebagian umat Islam kontemporer yang lemah imannya berpendapat ila annar riba al-muharram innama huwa ar-ribal fahish, berpendapat bahwa riba yang diharamkan itu huwa adalah ar-riba al-fahish, riba yang keterlaluan, ya, riba yang kebangetan, mosok sampai sekian puluh persen, cek kebajute, itu yang haram. Kalau wajar pantas enggak apa-apa. Ada yang berpendapat kayak begitu. Alladzi takunun nisbatu fi, riba yang apa yang keterlaluan? Alladzi yaitu riba, takunu yang ada, an-nisbatu persentase, fihi di dalam riba itu, murtafi'atan sangat tinggi. 50%, 40% sebulan, mencekik itu yang haram. Wa yuksadu dan dimaksudkan minhu dari praktek riba yang fahish, istighlalu hajatin nas, memanfaatkan hajatnya manusia, mumpung orang pada butuh, mumpung orang pada melarat, butuh kayak bayar SPP, butuh kayak ngelebokne anak neng kampus, butuh ratusan juta, memanfaatkan situasi saat orang pada butuh duit. Lalu mereka meminjamkan duit dengan persentase sangat tinggi. Yang haram katanya yang enggak begitu. Kalau yang kecil-kecil enggak haram katanya. Ammar ribal qalilu, sedangkan riba yang hanya sedikit, alladzi la tatajawazu, yang mana tidak sampai melampaui, nisbatu prosentasenya, isnaini 2% lah, au salasatan fil mi'ah, atau 3%, kata mereka, fa innahu ghairu muharram, sungguh riba yang qalil itu tidak diharamkan, kata sebagian orang. Wa yahtajuna, dan mereka yang lemah iman ini berhujjah,
berargumentasi ala dakwahum al-batilah atas klaim pendapat mereka yang memang sesat itu, salah itu. Apa argumentasinya? Kata mereka, bi annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, makna tabaraka maha suci, makna ta'ala maha tinggi. Innama harramar riba, hanyalah Allah haramkan riba itu idza kana fahishan, jika riba itu keterlaluan, kebangetan, terlalu tinggi. Haitsu qala, sekiranya telah berfirman Allah tabaraka wa ta'ala. Firman-Nya mana? La ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Jangan kalian makan riba dengan berlipat ganda. Kata mereka, fanahyu, larangan riba, innama, sesungguhnya hanyalah larangan itu, ja'a masyruton, larangan itu datang dengan syarat, wa muqayyadan, dan dengan kategori, dengan batasan, bihadzal qaid, dengan qaid kategori ini. Apa kategori haramnya riba itu? Wa huwa kaunuhu mudha'afan, yaitu bahwa keberadaan riba itu berlipat-lipat, adha'afan katsiratan, dengan kelipatan yang banyak. Berarti lek enggak berlipat enggak haram, ngono. Ciri ini sebagian orang ini. Fa idza lam yakun kadzalika, jika tidak berlipat-lipat seperti demikian itu, wa kana nisbatu fihi yasiratan, dan adalah prosentase di dalam riba itu sangat sedikit, fala wajha, maka tidak ada alasan litahrimihi, untuk mengharamkannya. Ini menurut sebagian orang yang du'afaul iman. Apa? Orang yang lemah iman. Walil jawabi ala dzalika naquluhu, dan untuk menjawab yang demikian itu kita mengucap, awalan, yang pertama, inna qawlahu adha'afan mudha'afah laisa qaidan wala syartan. Sungguh firman Allah, riba yang berlipat-lipat tadi, bukanlah firman ini sebagai qaid kategori, wala syartan, tidak pula menjadi syarat. Wa innama huwa libayanil waqi', akan tetapi sebutan berlipat-lipat itu untuk menjelaskan realitas yang ada ketika itu. Jadi wong Arab itu melakukan riba berlipat-lipat. Maka ketika Quran menyebut haram riba berlipat-lipat, itu ya karena sekedar menyebut situasi ketika itu yang prakteknya berlipat-lipat. Alladzi kana ta'amulu alaihi, yang mana muamalah transaksi ayyamal jahiliyah, di zaman jahiliyah, alaihi, berdasarkan realitas itu, waqi' itu berlipat-lipat, kama yattadih min sababin nuzul, sebagaimana yang nyata, terang, jelas dari asbabun nuzul kemarin itu. Walid tasni' alaihim, dan itu untuk mencaci maki, mengkritik mereka, bi anna fi hadhil muamalah zulman sharikhun, bahwa dalam transaksi seperti ini ada unsur kedoliman, sharikhun, yang nyata, terang,
wa udwanan dan ada pelanggaran hak mubinan yang terang saat nyata haitsu kanu ya'khuduna riba mudha'afan di mana kedzalimannya karena mereka mengambil riba mudha'afan halih berlipat-lipat atau afan kasiratan dengan kelipatan yang banyak. Jadi sekali lagi Quran menyebut jangan kalian makan riba berlipat-lipat, bukan kok yang tidak berlipat lalu enggak haram. Bukan kok yang tidak berlipat-lipat enggak haram, bukan begitu. Itu sekedar menyebut tradisi jahiliyah yang melakukan riba berlipat-lipat, maka ketika Quran menyebut berlipat-lipat, itu yang menyebut realitas yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Innal muslim, misalnya begini, makan babi haram. Terus orang sini kebiasaannya makan sate babi. Lalu kiai bilang, sate babi haram. Itu bukan kok yang haram itu satenya, babinya. Kenapa menyebut sate? Karena umumnya sini cara makan babi pakai di sate. Bukan berarti yang digoreng terus halal. Bukan berarti yang dikukus terus halal. Ngerti ya? Penyebutan goreng, penyebutan sate. Karena si mufti itu dawuh di kalangan masyarakat yang umumnya mengkonsumsi babi dengan cara di sate, maka dia bilang sate babi haram. Andai kiai itu dawuh di masyarakat yang cara mengkonsumsi babi digoreng, ya dia bilang daging babi goreng haram. Ya, di lain tempat lagi ada kebiasaan daging babi disoto, ya dia akan bilang soto babi haram. Bukan berarti yang digoreng halal. Kayak begitu loh ya. Quran menyebut adhafam, mudha'afa itu menyebut realitas ya. Bukan berarti yang tidak begitu lalu halal. Ngerti logikanya. Sanian yang kedua, innal muslimin qad ajma'u ala tahrimir riba qalilihi wa katsirih. Bahwa umat Islam dari dulu ini telah bersepakat atas diharamkannya riba sedikit maupun banyak. Mau 4%, 5%, 50% haram semua. Berarti pendapat yang mengatakan didik enggak apa-apa, haram itu yang banyak. Pendapat kayak begitu menyalahi ijma' umat Islam. Fahadzal qawlu yu'tabaru khurujan 'alal ijma'. Maka pendapat ini yu'tabaru dianggap khurujan 'alal ijma', menentang ijma'. Kama la yakhlu an jahilin bi usulis syari'atil gharra. Sebagaimana pendapat ini tidak lepas dari kebodohan seseorang, tidak lepas dari ketidaktahuan orang tentang pokok-pokok ajaran syariat. Al-gharra yang benar-benar padang, terang. Fa inna qalilar riba yad'u ila katsirih. Sebab riba yang hanya sedikit itu akan merembet kepada riba yang banyak. Fal Islamu hina yuharrimu syai' yuharrimuhu kulliyan. Islam ketika mengharamkan sesuatu, maka Islam mengharamkannya secara total, keseluruhan. Minuman keras, sak botol haram, sak sendok ya haram, total. Ojo kok haram itu lek sak botol mas.
Lek sak sendok ra haram enggak mabuk. Makanya Nabi nggawe kaidah ma askaro katsiruhu faqaliluhu haram. Sekiranya sak seloki, sak gelas haram, sak gelas mabuk haram, maka sesendok pun juga haram meskipun tidak mabuk ya. Islam itu kalau mengharamkan ya total. Zina haram, tapi suka sama suka ya tetap haram. Kalau pun sepakat kok. Niki kalau pun nazar, nek lurus badhe zina ya tetap haram. Nazar kan kedah dipenuhi ngawur ae. Akhdhan biqaidati saddid dzara'i. Karena berpegangan kaidah saddud dzara'i. Satu itu menutup, adzara'i jalan. Kadang alasan ulama mengharamkan sesuatu itu karena ingin menutup jalan menuju haram. Zina haram, tapi mulai gendaan, berpegangan, ciuman haram. Kenapa? Itu diharamkan karena kalau dibolehkan, dibiarkan lama-lama zina. Diharamkannya berpegangan, ciuman, itu dalam rangka saddan lidzara'i, menutup jalan menuju zina ya. Itu namanya kaidah saddul dzara'i. Li'annahu law abahal qalila minhu lajarra dzalika ilal katsir. Sebab andai Islam membolehkan sedikit dari riba itu, lajarra pastilah menyeret dzalika riba yang sedikit itu ilal katsir, menyeret kepada yang banyak minhu dari riba. Wong ngono kuwi karaktere menungso. Didik ya wis. Suwe-suwe tambah didik ya. Suwe-suwe akeh ya menungso dak dituruti. Aji mumpung kesempatan mending tutup jret wis. Cek gak kakean pola. Wariba kal khamri fil hurmah. Riba itu seperti khamr dalam hal keharamannya. Fahal yaqulu muslimun aqil. Adakah ada seorang muslim yang berakal sehat lalu dia berpendapat innal qalila minal khamri halal, bahwa khamr itu kalau sedikit halal, mosok ngono, alasannya gak mabuk, ngawur. Sanian yang ketiga, naqul, kita ucapkan liha ulail jahalah kepada mereka-mereka yang bodoh itu. Mereka diskusi seminar tapi bodoh, so intelek tapi bodoh, min ansofil muta'allimin, dari kalangan kaum terpelajar tapi durung profesional ya, durung perfect, durung sempurna. Atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab saja dan kalian kufur terhadap sebagian yang lain? Falimadza tahtajuna bihadil ayah? Kenapa kalian berhujjah, berargumentasi dengan ayat ini? Ala da'wakum al-batilah, atas klaim pendapatmu yang salah itu, yang batal itu. Kenapa kalian enggak berhujjah dengan ayat yang berikut ini? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kenapa Anda enggak berdalil dengan ini? Kok berdalilnya dengan ad'afam mudha'afah?
Wala taqra'una qawlahu, dan kenapa kalian tidak membaca firman Allah? Firman yang mana? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli. Lelek riba mas, Allah mengharamkannya. Ya. Wa qawlahu, dan kenapa kalian enggak membaca ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wa la tudhlamun. Ya. Kenapa enggak ayat ini yang kalian baca? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu, tinggalkan olehmu ma apa saja baqiya yang masih tersisa. Minar riba, dari riba itu. Mau berapa persen yang tersisa tinggalkan semua. Kenapa Anda enggak membaca ayat ini? Juga firman Allah, yamhaqullahu riba, terus wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba meskipun batinnya akeh, dihapus keberkahannya, tidak membawa kemanfaatan, tidak membawa kesehatan, tidak membawa ketenangan, tidak membawa kesuksesan. Sing bojone dipek wong, sing lanang medok, sing anake kena narkoba, sing anake mari ngajar David, macam-macam. Ya, dihapus mas keberkahannya wong duit haram. Ya. Meskipun nominalnya banyak. Makan itu mending sak lepek tapi sehat, nasi murni. Daripada sepiring 2 piring tapi campur telek ya. Mending sak lepek tapi murni, itu lebih sehat. Hal fi hadhil ayat ma yuqayyidur riba bil qalil. Adakah dalam ayat-ayat ini ada sesuatu yuqayyidu yang membatasi, mengkategori riba-riba bil qalil dengan kalimat lek sedidik yo apa ono, awil katsir riba iku haram lek akeh yo. Dalam ayat ini apa ono kategori ngono iku? Kan enggak ono. Pokok riba dihapus tanpa menyebut sedikit atau banyak. Pokok riba kon meninggalkan sisa-sisa itu tanpa menyebut sedikit atau banyak. Amil lafdhu mutlak, atau lafad pengharaman riba itu mutlak. Ayo mikiro. Wa kadzalika, demikian pula qaulahu, kalian mengapa tidak membaca sabda baginda sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jabir, dalam hadisnya Jabir, mana la'ana, telah melaknati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang mensuguhkan riba. Dia tidak makan, tapi tamu orang lain dia beri makan dari riba, itu namanya mukilun. Makan akilun, kalau memberi makan nyuguh kepada orang lain, mukilun, ya. Yang makan dilaknat, yang memberi makan dengan riba meskipun dia enggak makan juga dilaknat. Wa katibahu, dan Allah melaknati juru tulisnya, wa syahidaihi, dan Allah melaknati kedua saksinya. Wa qala, seraya Nabi bersabda, hum sawaun,
Mereka itu yang makan atau yang memberi makan atau yang mencatat atau saksi sama saja, sama-sama haram. Wa sadaqallah, dan maha benar Allah. Farriba muharramun bijami'i anwa'i. Kesimpulannya Mas, riba itu diharamkan dengan segala jenisnya. Haramnya riba itu bin nususil qat'iyyah, dengan berdasarkan nas-nas yang qat'i, nas-nas Quran hadis yang pasti. Wal qalilu wal katsiru fil hurmati sawa, sedikit maupun banyak fil hurmah dalam keharaman adalah sawaun apa? Sama. Wa sadaqallah haitsu yaqul, maha benar Allah di mana Allah berfirman, yamhaqullahu riba, Allah menghapus riba, wa yurbi, dan Allah mengembangkan, menambah-nambah as-sadaqat, sedekah. Harta itu dengan disedekahkan malah berkembang. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah tidak menyukai setiap orang yang banyak berbuat kufur, enggak syukur malah menentang nikmat Allah. Asimin, yang banyak melakukan dosa. Kesimpulan tursidu yang menunjukkan ilaihi kepada kesimpulan itu al-ayatu al-karimah, ayat-ayat tentang riba. Kemarin ayat tentang riba. Kesimpulannya apa saja? 1. Ar-riba jarimatun ijtima'iyyah wa diniyah khatirah. Riba itu kejahatan sosial, kejahatan kemanusiaan. Ya. Wa diniyah juga kejahatan agama, khatirah yang sangat berbahaya. Itu ya, masuk kategori riba Mas. Gak bahaya tak? Bahaya. Riba ya, gak bahaya tak? Bahaya. Itu. Yang kedua, ar-riba minal kabair. Riba itu termasuk dosa-dosa besar. Allati yastahiqu sahibuha, yang mana pelakunya layak, berhak ada benar mendapatkan siksa neraka. Al-qalilu minar riba, kesimpulan ketiga, yang sedikit, wal katsir maupun yang banyak, minar riba, dari riba itu Mas, fil hurmati sawa, dalam keharamannya sama. Keempat, alal mu'min an yaqifa inda hududis syar'i. Hendaknya wajib atas seorang mukmin mandek pada batas-batas syariat. Ketika digaris haram, mandeko, jangan diterjang, jangan dilewati batas haram itu. Wis ngerti ono batas, ibarat apa ono rel dumplange wis sik diterjange, dumplange malah diunggahne lewat, ya ketabrak sepur namanya. Hendaknya orang mukmin itu kalau ada batas syarak mandek bijtina bima harramallahu alaih, dengan cara apa? Menjauhi apa-apa
yang Allah haramkan atas dia. Kelima, kesimpulannya, as-silah alladzi ya'simul muslim minal mukhalafat, senjata yang bisa melindungi, ngerekso menjaga muslim dari mukhalafat, perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat, namanya mukhalafat. Perbuatan-perbuatan yang menselisih syariat. Senjata cespleng yang bisa melindungi muslim dari perbuatan-perbuatan menyimpang yang menyalahi syariat. Innama sesungguhnya huwa senjata itu bermerek taqwallah. Ya. Wong lek wedi ning Gusti Allah, ning ndi kelingan Allah. Ada orang atau tidak, dilihat orang atau tidak, enggak berani melanggar larangan. Khatimatul bahsi, penutup tentang kajian riba. Hikmatut tasyri'. Dah.